Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah di kesempatan sore ini di Masjid Islamic Center Baitul Muhsinin. Kita dipertemukan oleh Allah dalam rangka kajian tahunan. Karena saya ngisi di sini setahun sekali ya. Ramadan pas akhir saja. Walhamdulillah. Dan insyaallah sebagaimana yang diumumkan, kita akan mengangkat tema amalan pamungkas di penghujung Ramadan. Kita sudah berada di hari yang keberapa ini? Ke-20. Berarti nanti malam adalah malam 21. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk bisa melakukan aneka aktivitas ibadah di bagian penghujung. Kajian ini temanya berulang. Tahun kemarin sudah, dan tahun ini temanya kurang lebih sama. Tapi saya yakin Bapak Ibu sudah lupa yang dulu ya. Makanya saya tetap berani untuk menyampaikan. Anda tidak akan berkomentar wes tahu. Karena yang sudah disampaikan kemarin Anda sudah lupa. Berkaitan dengan bagian ujung di setiap waktu ibadah, bagian ujungnya lebih istimewa dibandingkan dengan bagian awal. Saya ulang, di setiap waktu ibadah, bagian ujungnya lebih istimewa dibandingkan bagian awal. Dan itu jadi kaidah dalam waktu-waktu ibadah yang Allah sediakan bagi hamba. Kita tahu waktu malam termasuk di antara waktu ibadah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aun wa aqwamu qila." Sesungguhnya di waktu malam asyaddu wat'an, itu memberikan pengaruh yang lebih kuat. Wa aqwamu qila, dan lebih lurus ucapannya. Sehingga orang ketika waktu malam itu dalam kondisi tidak ngantuk, dia bisa merenung lebih maksimal dibandingkan dengan waktu siang. Karena itu bagi para ulama, gelapnya malam adalah kesempatan untuk bisa mendapatkan cahaya ilmu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau dalam waktu semalam ngelilir berkali-kali, terbangun berkali-kali. Ya seperti ketika Anda punya bayi yang baru saja lahir. Bayi yang di usia belum genap 1 bulan, itu kan gampang apa? Nangis ketika waktu malam. Sehingga membuat ibunya kadang ngantuk di waktu pagi, membuat bapaknya capek. Karena harus ngerawat bayi yang baru lahir. Kita merasa kesel ketika tidur gak bisa tenang, gara-gara harus sering ngelilir. Bagi para ulama, ngelilir di waktu malam itu hal yang biasa. Imam Bukhari 16 kali rata-rata semalam beliau terbangun, kemudian nulis, lalu tidur lagi, terbangun lagi, nulis lagi, tidur lagi, sampai kurang lebih 16 kali, 17 kali. Dan mereka enggak komplain ya. Dalam posisi ketika Imam Syafi'i terbangun, beliau nyalakan lampu, lalu beliau nulis, kemudian beliau istirahat lagi, beliau matikan lampu, istirahat lagi. Berkali-kali seperti itu. Sampai pembantunya yang menyediakan beliau lampu itu harus berkali-kali menyiapkan perbekalan atau berkali-kali menyiapkan lampu untuk Imam Syafi'i. Lalu ada orang yang tanya, kenapa tidak dinyalakan terus? Daripada berkali-kali nyala mati. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, inna zulmatal laili
ajla lil qalbi. Sesungguhnya gelapnya malam itu lebih terang bagi batin. Di tengah gelapnya malam, ulama itu merenung. Di tengah gelapnya malam, mereka bisa mendapatkan kesimpulan ilmu yang lebih tajam dibandingkan suasana terang. Itulah kelebihan waktu malam bagi para ulama. Oleh karena itu, di waktu malam Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai waktu untuk ibadah. Dan bagian akhir malam lebih istimewa dibandingkan bagian awal. Karena di bagian akhir ada apa, Pak? Di bagian akhir malam ada apa? Nuzulur Rahman. Allah Subhanahu wa taala mendekat kepada para hambanya di sepertiga malam yang terakhir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Demikian pula di hari Jumat. Hari Jumat adalah waktu untuk ibadah. Dan bagian akhir dari hari Jumat lebih afdal dibandingkan lebih istimewa dibandingkan bagian awal. Sehingga bagian akhir dari hari Jumat adalah waktu yang mustajab, di mana kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa setelah asar di hari Jumat. Hal yang sama juga terjadi ketika 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada hari di mana amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amal yang dilakukan di 10 terakhir bulan, di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan dari 10 pertama bulan Dzulhijjah itu puncaknya ada di mana? Tanggal 9 dan 10. Hari Arafah dan hari Adha. Hal yang sama juga di Ramadan. Dalam rentang 1 bulan, yang paling afdal adalah bagian akhir. Di 10 terakhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala jadikan di waktu itu sebagai malam, sebagai hari yang paling istimewa, karena di sana ada Lailatul Qadar yang khairum min alfi syahr. Karena itulah perjuangan kita dalam beramal yang menentukan adalah, dan Nabi SAW telah memberikan isyarat dalam hadis beliau, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu ditentukan oleh ujungnya. Kalau ujungnya maksimal, maka bagian depannya dianggap baik, dan sebaliknya. Dalam perlombaan, yang menang itu ditentukan oleh apa, Pak? Siapa yang juara di bagian ujung. Maka yang penting itu bukan kuatnya, tapi yang lebih penting adalah ketahanannya. Sehingga bedakan antara kekuatan dengan ketahanan. Ada kuat, tapi nggak tahan lama. Sehingga di bagian ujung dia nggak bisa menyelesaikan. Semangat di awal, tapi bagian ujungnya dia nggak bisa menyelesaikan. Yang lebih bagus adalah punya nilai ketahanan. Sehingga kita diajarkan, jadilah muslim yang punya nilai ketahanan. Dan orang yang punya nilai ketahanan itu, dia bisa istiqomah sampai bagian ujung. Karena itulah kita diperintahkan untuk selalu istiqomah, dan itu menunjukkan bahwasanya kita diajarkan untuk jadi muslim yang punya nilai ketahanan. Ibarat orang ketika lomba lari maraton. Baik. Antara yang lari kenceng dengan yang punya ketahanan berlari, pemenangnya yang mana? Yang punya ketahanan. Ada yang dia larinya kenceng, tapi jaraknya pendek. Hanya bisa sekian ratus meter sudah, habis itu ngos-ngosan, udah nggak sanggup melanjutkan. Ada yang larinya stabil, tapi dia bertahan stabil. Mungkin di awal dia ketinggalan di awal, tapi karena stabil ini dia bisa lebih bertahan, dia bisa menyelesaikan sampai ujung. Dan seperti itulah cara dalam beramal, sampai Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, wa inna ahabbal a'mali ilallah
adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang paling dawam. Yang paling dawam maksudnya apa? Yang paling rutin, yang ajek, yang terus dikerjakan. Wa in qalla, meskipun sedikit. Ngegas tapi cuman sebentar, hanya bisa jarak pendek. Itu mungkin bisa dilakukan oleh banyak orang. Tapi kalau ajek dan ketahanannya lama, seperti itulah amal yang diinginkan dalam syariat kita. Baik. Ada satu diskusi sederhana ya. Terjadi di antara para asatidzah. Waktu itu ada Ustadz Arifin Badri, ada Ustadz Syafiq, dan beberapa ustadz yang lain. Membandingkan antara binatang satu dengan binatang yang lain. Ada binatang yang dia makan daging, Pak. Binatang yang makan daging itu rata-rata punya kekuatan lebih. Seperti ya harimau, singa dan seterusnya. Tapi dia nggak bisa jarak jauh. Citah itu bisa lari kenceng, cuman jarak dekat. Ada binatang pemakan rumput, tapi dia bisa jalan jauh seperti onta, seperti kuda. Udah? Maka manusia yang mana? Omnivora atau herbivora yang lebih kuat? Karena waktu itu bicara masalah makanan ya. Senang sayur atau senang daging? Untuk orang yang lebih kuat. Kalau senang sayur, ketahanannya lama. Awet muda. Ramati-mati. Kalau senang daging, mungkin dia kuat di awal. Tapi dia tidak tahan lama. Katanya begitu. Wallahu a'lam. Intinya ada kekuatan, ada ketahanan. Tapi kita diajarkan jadilah muslim yang punya ketahanan dibandingkan sebatas punya kekuatan. Baik. Dalam ibadah juga seperti itu. Yang punya ketahanan itulah yang berhasil. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk beribadah sampai kapan? Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Karena kita disyariatkan untuk beribadah sampai mati. Sehingga butuh ketahanan. Bertahan untuk sampai mati beribadah kepada Allah jadi orang taat. Bukan sebatas rok-rok asem, semangat di depan, gerutu, habis itu hilang. Bukan seperti itu. Makanya siapa yang paling bertahan itulah yang pemenang. Baik. Selanjutnya, amalan pamungkas apa yang bisa kita lakukan agar kita punya ketahanan? Yang pertama jamaah, dan ini kunci keberhasilan seorang hamba ketika beribadah murni karena Allah. Kita memahami itu sebagaimana berulang-ulang sering kita diingatkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami menyembah. Yang di sini menggabungkan dua tauhid. Tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah adalah pengakuan kita bahwa kita ini hanya boleh beribadah kepada Allah. Tauhid rububiyah adalah pengakuan kita bahwa kita ini diatur oleh Allah. Dan kita tidak akan bisa melakukan apapun kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka tauhid rububiyah mengajarkan kepada kita untuk tawakal. Kamu hanyalah seorang hamba. Kamu hanyalah seorang hamba. Musak masik ning alam dunya semuanya ditentukan oleh Sang Kuasa. Kau tidak akan bisa melakukan kalau tidak diberi pertolongan oleh Allah. Karena itu, ketika seorang hamba ingin sukses, kata kunci yang pertama yang harus dia miliki adalah punya ketergantungan kepada Allah.
punya ketergantungan kepada Allah. Maksudnya gimana, Pak? Dia merasa saya sangat butuh pertolongan Allah untuk bisa berhasil dalam melakukan tugas ini. Sehingga dia tidak menganggap dirinya hebat. Dia tidak menganggap dirinya mampu. Dia tidak menganggap dirinya bisa menyelesaikan sendiri. Sebaliknya dia merasa saya nggak sanggup kalau bukan karena ditolong oleh Allah. Di saat itulah dia berbuat taat sambil merasa fakir di hadapan Allah. Dia beribadah dan dalam hatinya dia merasa dia fakir di hadapan Allah. Dan orang kalau merasa fakir di hadapan Allah, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Allah akan ngasih kemudahan kepadanya. Dan orang seperti ini tidak akan ada perasaan ujub dalam dirinya. Dia enggak menganggap dirinya hebat, dia enggak menganggap dirinya kuat. Wis biasanya aku sanggup. Tahun-tahun dhisik wis iso iktikaf. Ra muleh-muleh 10 dino. Tahun-tahun dhisik wis iso nglakoni ibadah kayak ini. Selanjutnya akan ringan bagi saya. Siapa yang jamin Anda akan berhasil? Karena tidak ada yang tahu bagaimana kondisi kita ketika kita beribadah kepada Allah. Sebab tidak ada satupun makhluk yang bisa menjamin dirinya berhasil. Karena itu jamaah, di surat Al-Fatihah ada satu kesimpulan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mengatakan seperti ini. Iyyaka na'budu, ini akan menghalangi orang untuk berbuat riya. Karena pada saat dia beribadah, harapan dia cuma satu, Allah. Sehingga dia tidak akan riya kepada yang lain. Saya mau cari pujian dari siapa? Enggak penting bagi saya. Harapan saya cuma satu, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah aku beribadah. Wa iyyaka nasta'in, menghalangi orang untuk ujub. Sehingga dia tidak merasa dia bisa melakukan ibadah itu karena kehebatannya. Dia tidak merasa dia bisa menyelesaikan itu karena dia adalah orang yang punya kemampuan. Tapi dia yakin ini semuanya karena pertolongan Allah. Ihdinas siratal mustaqim, menghalangi orang dari penyakit syubhat dan syahwat. Karena dia diberi petunjuk oleh Allah ke jalan yang lurus. Yang ini menghalangi dia dari penyimpangan syubhat dan syahwat. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan 3 hal ini dalam surat Al-Fatihah agar orang menyadari perjalanan hamba menuju Allah, di situ ada penyakit riya, ada penyakit ujub, dan ada penghalang syubhat dan syahwat. Penyakit riya terhalangi dengan pengakuan dia, tujuan kamu ibadah hanya Allah, maka dia enggak riya. Penyakit ujub diobati dengan cara dia merasa saya mampu seperti ini karena murni pertolongan Allah. Dan ihdinas siratal mustaqim akan menjadi obat bagi penyakit hati yang sifatnya ada 2 macam, syahwat dan syubhat. Baik. Selanjutnya, bagian inilah kunci seorang hamba disebut oleh Allah sebagai al-mukhbitun. Al-mukhbitun. Siapakah al-mukhbitun? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa basyiril mukhbitin, berikanlah kabar gembira bagi al-mukhbitun. Berikanlah kabar gembira bagi al-mukhbitun, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu orang-orang yang apabila nama Allah disebutkan hatinya tersentuh. Yang dimaksud dengan al-mukhbitun adalah orang yang tawadhu ketika ibadah. Tawadhu ketika ibadah artinya dia merasa dirinya enggak mampu dalam menyelesaikan. Dia tidak mampu untuk menyelesaikan kalau bukan karena pertolongan dari Allah. Itulah al-mukhbitun. Dan orang yang mukhbit ketika ibadah, dia akan selalu bergantung kepada siapa? Pertolongan dari Allah. Baik. Saya menyampaikan teori seperti ini
dan mencoba untuk mempraktekkan, ternyata sering gagal. Maka mungkin secara pemahaman Bapak Ibu sudah berkali-kali ini diulang tentang konsep iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kenapa kita sering gagal? Karena kita sering merasa punya kemampuan. Dan orang yang bersandar kepada kemampuan pribadinya itu awal dari kegagalan. Karena dia tidak mengakui kelemahan dirinya. Tapi kalau orang itu bersandar kepada, tawakal kepada Allah, awal dari keberhasilan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Dan tawakal puncak adalah tawakal dalam melakukan ibadah. Sebagaimana kita juga diajarkan untuk tawakal dalam mencari dunia. Nah, selanjutnya yang kedua, kita perbanyak mohon ampun kepada Allah. Bagian akhir sudah seharusnya kita jadikan sebagai kesempatan untuk melebur dosa. Kenapa demikian? Karena dalam kegiatan ibadah kita diajarkan untuk mengakhiri segala bentuk ketaatan dengan istighfar. Selesai sholat, apa bacaan yang kita ucapkan? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebagaimana yang dipraktikkan Nabi SAW. Thauban radhiyallahu anhu pernah mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idzan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi SAW kalau selesai salat beliau istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Demikian pula ketika selesai haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah." Kemudian bertolaklah kalian sebagaimana masyarakat bertolak, meninggalkan Arafah, selesai wukuf, wastaghfirullah, dan perbanyaklah mohon ampun kepada Allah. Sehingga dalam kegiatan haji, mereka yang sudah selesai wukuf disyariatkan untuk memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Demikian pula dalam kegiatan yang lain, mengakhiri kegiatan itu kita dianjurkan untuk istighfar. Kafaratul majlis isinya apa? Istighfar. Begitu selesai majlis yang itu isinya kebaikan, tawasau bil haq, tapi kita diajarkan untuk membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita beristighfar dan bertobat kepada Allah. Sehingga dalam banyak kegiatan-kegiatan ketaatan kita disyariatkan untuk mengakhirinya dengan istighfar. Maka mari kita akhiri ujung Ramadan dengan istighfar. Dan permohonan ampunan yang diajarkan Nabi SAW kepada Aisyah radhiyallahu anha, membaca kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, dan Engkau suka memaafkan. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Istighfar dan banyak mohon maaf kepada Allah, banyak mohon ampun kepada Allah. Kenapa bagian ini yang lebih banyak disyariatkan? Karena kita menutup kegiatan ibadah itu dengan mohon ampun. Dan itu bagian dari bukti bahwa hamba mengakui kekurangan pada dirinya. Aku banyak salah, banyak kekurangan dalam ketaatan yang aku kerjakan. Maka aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Ibadahku banyak yang kurang, ketaatanku banyak yang kurang, karena itu ampunilah aku. Di saat itulah kita disyaratkan untuk memperbanyak istighfar. Maka perbanyaklah membaca astaghfirullah, perbanyak untuk bertobat kepada Allah di bagian akhir dari Ramadan. Salah satu di antara target kita adalah hadis berikut. Hadis riwayat Ahmad.
di mana Nabi SAW pernah turun dari mimbar. Lalu beliau mengucapkan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat bertanya, Anda mengucapkan amin padahal Anda tidak berdoa. Ada apa ya Rasulullah? Lalu Nabi SAW menyebutkan, Jibril berdoa di sampingku. Dengan 3 doa. Salah satu doanya gimana Pak? Raghma'an furajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha minhu walam yughfarlah. Celakalah orang yang dia ketemu bulan Ramadan, sampai Ramadan selesai tapi dia belum diampuni. Lalu diaminkan oleh Nabi SAW. Amin. Mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian yang ini, Pak. Didoakan kecelakaan oleh Jibril, diaminkan oleh Nabi SAW, oleh makhluk yang mulia, dan salah satunya adalah sudah diberi kesempatan ketemu Ramadan, tapi keluar Ramadan dosanya belum hilang. Padahal Ramadan adalah kesempatan untuk ngelebur dosa. Cuman masih banyak orang yang selesai Ramadan, ternyata Ramadannya tidak berfungsi melebur dosa. Kenapa Ramadannya tidak bisa berfungsi melebur dosa? Dia masih banyak melakukan maksiat, masih banyak melakukan perbuatan dosa sepanjang ibadah yang dia kerjakan. Maka sangat disayangkan ya, di saat dia sudah punya kesempatan untuk melebur dosanya, namun yang terjadi justru nambah itu dosa. Ada enggak orang yang selama Ramadan dosanya bertambah? Selama Ramadan dosanya malah tambah, itu ada enggak Pak? Hah? Mungkin kita Pak, mungkin saya. Sehingga ketika Ramadan bukannya dosanya berkurang, tapi dosanya malah bertambah. Puasanya tidak diakui karena enggak berkualitas, sehingga enggak bisa untuk menghancurkan dosa. Ditambah maksiatnya bertambah. Ketaatannya tidak bisa mengurangi dosa, maksiatnya menambah catatan dosa. Waliyadzubillah. Oleh karena itu di bagian akhir, ya minimal kalau kita cuma mendapatkan dosa kita diampuni di penghujung Ramadan, itu sudah cukup. Andaikan tidak ada yang bisa kita dapatkan dari capek kita melakukan ibadah sepanjang 1 bulan Ramadan selain dosa kita diampuni, itu sudah cukup. Andaikan cuma dapat itu Pak, wis awakmu rentuk ganjaran. Tapi dosamu selama setahun, dari mulai Syawal sampai Sya'ban tahun ini, dosamu diampuni. Hanya dapat itu tapi enggak itu ganjaran. Gelem sampean? Hah? Enggak mau? Mau. Karena diampuni dosa itu bagi hamba. Itu pun kalau dosanya diampuni. Baik. Dan ketika seorang hamba itu dosanya diampuni, akan terasa lebih ringan beban yang ada pada dirinya. Coba kita baca ayat berikut ini. Allah Ta'ala berfirman, Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu? Wa wada'na anka wizrak, dan aku telah melepaskan dosamu. Kata Allah, dosa itu bagi Nabi SAW, alladzi anqadha dhahrak, yang dosa itu akan menjadi beban bagi punggungmu. Allah mengatakan tentang Nabi SAW. Ka di sini kan Rasulullah SAW. Alam nashrah laka sadraka. Ka di sini siapa? Kamu di sini siapa? Rasulullah SAW. Bukankah aku telah melapangkan dadamu, melepaskan dosamu?
yang itu menjadi beban bagi punggungmu. Apabila itu terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dosa yang beliau lakukan itu sedikit. Itu pun kecil. Tapi kata Allah, alladzi anqadha dhahrak, itu jadi beban bagi punggungmu. Bagaimana dengan dosa yang besar-besar dan sering kita lakukan? Maka itu akan menjadi beban bagi punggung. Dan karena kita kebebanan, maka kita jadinya sulit untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Nah, manusia ketika banyak dosa, dia akan terasa berat untuk berbuat taat. Wala Buddha, dan itu pasti. Sehingga kenapa kita berat untuk qiyamul lail, berat untuk baca Quran, berat untuk berbuat taat. Lebih senang scroll-scroll HP yang tidak manfaat karena banyak maksiat. Sehingga kita perbanyak istighfar. Mudah-mudahan dengan banyak istighfar tadi di penghujung dari Ramadan kita diberi keringanan untuk semakin memperbanyak ketaatan. Baik, selanjutnya yang ketiga. Selesai kita berdoa, kemudian banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga, Anda cari sebab untuk membuat Anda ringan berbuat taat. Bapak Ibu, kita sudah tahu ya, amalan apa di akhir Ramadan? Qiyamul Lail. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah memasuki bulan 10 terakhir Ramadan, beliau bangunkan keluarganya. Beliau jadikan di 10 terakhir Ramadan enggak tidur. Ahya lailahu wa aiqadha ahla. Beliau bangunkan, beliau jadikan malam itu malam yang terbangun, enggak tidur. Wa aiqadha ahla, dan beliau bangunkan istrinya. Situasi seperti ini mungkin bagi kita agak berat. Saya enggak sanggup Pak kalau semalam suntuk enggak tidur. Baik, silakan Anda tidur. Tapi mungkin waktu tidur Bapak dikurangi. Yang biasanya semalam dari jam 10 sampai jam 3 bangun, kita mungkin kurangi. Saya sekarang tidur jam 11, bangun jam 2. 12, 1, 2, tinggal 3 jam. Ngantuk dong Pak nanti ya. Ya itu konsekuensinya. Anda pasti akan mengalami perubahan suasana karena jam biologisnya geser. Tapi kita mau ngegas di bagian akhir. Nah terus gimana Pak? Cari sebab yang bisa itu. Apa yang bisa membuat kita lebih ringan untuk bangun? Turun masjid Mas. Silahkan tidur masjid. Udah. Sehingga badan gak nempel kasur selama 10 hari terakhir. Sanggup insya Allah? Hah? Berat kayaknya. Insya Allahnya kok berat. Gak nempel kasur selama 10 hari terakhir itu berat gak? Nempel karpet. Boleh tidur di karpet? Di sini boleh? Oh di atas? Di atas apa? Alasnya? Kasur juga? Berpindah dari kasur rumah ke kasur masjid. Baik, intinya Anda kumpul sama komunitas yang mungkin orang-orangnya bisa membuat Anda lebih semangat untuk qiyamul lail. Yang iktikaf di masjid, sehingga dia tidak pulang selama 10 hari terakhir. Atau pulangnya cuma siang saja, malamnya di masjid. Lakukan kalau memang bisa dilakukan. Karena hanya dengan cara seperti ini, kita bisa jaga diri kita biar tidak banyak tidur. Karena kalau di rumah waker bunyi, matiin, lanjut. Apalagi kalau kemudian sudah kumpul sama keluarga, anak, istri, ya sudah, akan terasa lebih berat. Tayyib. Anda silahkan beristirahat, tapi mungkin tanamkan tekad. Dengan tekad mudah-mudahan bisa lebih menggugah kesadaran. Jadi tekad itu sudah masang niat ya. Pokoknya malam ini jam 2 saya harus bangun. Saya tidur jam 11. Jadi ngantuk-ngantuk ditahan. Mau Quran ngantuk ya Pak. Ya karo melaku. Baca Qurannya sambil berdiri. Kayak siswa kalau ngantuk kon berdiri sama gurunya. Anda baca Quran sambil berdiri. Masih ngantuk sambil jalan. Sehingga dibuat seperti kita maksa diri kita.
melakukan sesuatu yang tidak biasanya dilakukan. Hanya 10 hari. Hanya 10 hari. Setelah itu silahkan istirahat. Wallahu a'lam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita tekadkan mulai dari sore ini mendapatkan pertolongan dari Allah, dan Allah mudahkan kita untuk bisa menyelesaikan kegiatan ibadah dengan semaksimal mungkin di 10 hari terakhir Ramadan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.